Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, hari ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan. Artinya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dapat kita rasakan, yang dapat kita manfaatkan momennya. Salah satunya yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Kali ini Bu Hasna dari SD Negeri Timbul Harjo akan mengajak kalian mengulik surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar dan juga menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan serta pelajaran apa saja yang dapat kita ambil dari surat Al-Qadar. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu yuk surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar itu terdiri dari 5 ayat dan surat Al-Qadar juga merupakan surat ke-97 dalam Al-Quran. Surat Al-Qadar termasuk surat Makkiyah dan diturunkan ke bumi setelah surat Abasa. Nah, sekarang kita sama-sama yuk membaca surat Al-Qadar. Anak-anak silahkan ikuti Bu Hasna ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Masya Allah, kalian luar biasa sekali bisa mengikuti bacaan surat Al-Qadar dengan lancar dan tartil. Selanjutnya, Bu Hasna akan menyampaikan beberapa isi pokok kandungan surat Al-Qadar. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Dari tadi Bu Hasna ngomongin malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar artinya malam yang istimewa. Mengapa demikian? Karena nilainya melebihi 1000 bulan. Bahkan para malaikat turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar. Nah, anak-anak, karena para malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, artinya kita harus perbanyak lagi ibadahnya. Kita harus perketat lagi ibadahnya. Kemudian apalagi anak-anak? Kita perbanyak lagi amal solehnya. Agar apa? Agar Allah senantiasa meridhoi kita. Kemudian para malaikat mencatat amal-amal baik kita selama ada di dunia. Masya Allah. Jadi kita harus gunakan waktu atau kita gunakan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang menyesal di kemudian hari. Setelah kita membahas isi kandungan pokok surat Al-Qadar, sekarang Bu Hasna akan menyampaikan keutamaan-keutamaan surat Al-Qadar yang dapat kita pelajari dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang membaca surat Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang senilai seseorang itu berpuasa selama
bulan Ramadan. Tafsir As-Shaqalain mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Qadar, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Artinya, dengan kita membaca surat Al-Qadar, kita mendapatkan pahala yang setara dan senilai kita berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua apa anak-anak? Yang kedua yaitu orang yang membaca surat Al-Qadar atau orang yang gemar membaca surat Al-Qadar, maka ia akan masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ia membaca surat Al-Qadar 1 kali setelah berwudu, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara 50 tahun ia beribadah. Kemudian apabila ia membaca 2 kali surat Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala setara dengan pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian apabila ia membaca 3 kali surat Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan seluruh pintu surga dan ia boleh memilih ingin masuk mana, lewat mana pintu yang akan dia lewati. Masya Allah anak-anak, luar biasa sekali kita membaca surat Al-Qadar. Allah memberikan banyak keuntungan. Barusan yang Bu Hasna sampaikan apa? Kita bisa masuk surga dengan cara atau dengan memilih pintu manapun kalau kita membaca surat Al-Qadar 3 kali. Tetapi kita selama hidup di dunia tidak hanya membaca Al-Qadar 3 kali, melainkan harus diselingi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang gemar membaca surat Al-Qadar akan dirahmati oleh para malaikat. Jadi yang memberikan rahmat tidak hanya Allah, melainkan para malaikat pun memberikan rahmat kepada orang yang gemar membaca surat Al-Qadar. Selanjutnya yang keempat, orang yang gemar membaca surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan baru. Artinya seluruh dosa yang telah lalu akan dihapus oleh Allah dan kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menambah lagi ibadah kita, menambah lagi, perbanyak lagi amal-amal soleh kita. Agar apa? Agar catatan baru kita terisi oleh amalan-amalan baik, bukan sekedar dosa. Selanjutnya yang kelima, orang yang gemar membaca surat Al-Qadar, maka ia akan dilembutkan hatinya. Selanjutnya, orang yang membaca surat Al-Qadar atau yang gemar membaca surat Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan dari segala penyakit. Dan yang paling utama yaitu anak-anak, apabila ia gemar membaca surat Al-Qadar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keamanannya dan dia akan dihindarkan dari mara bahaya. Subhanallah, betapa banyaknya keutamaan-keutamaan yang dapat kita pelajari, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam surat Al-Qadar. Yuk anak-anak, mulai sekarang kita perbanyak lagi ibadahnya, kita perbanyak lagi amal solehnya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memerahmati kita, memberi kita rahmat, memberi kita barokah, memberikan kita keberkahan, dan tentunya meridhoi seluruh langkah kita. Itu saja yang dapat Bu Hasna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.